Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara ini. Kembali lagi di dalam acara di HMI Cabang Depok TV yang kali ini akan mengangkat tema diskusi tentang potret pemilihan umum tahun 2024 dari bidang politik, hukum, dan ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan 7 orang narasumber yang berbakat dan juga kompeten di bidangnya dari politik, hukum, dan ekonomi. Dan yang akan menjadi bahasan dari diskusi kali ini adalah tentang bagaimana pemilu 2024 akan berjalan baik dari segi politik, hukum, dan ekonomi. Tanpa berpanjang kalam lagi, kita langsung mulai dengan sambutan dari formatur atau Ketua Umum HMI Cabang Depok periode 2021-2022 kepada Abang Wendy Aprilianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati para abang-abang yang sudah bersedia untuk hadir di HMI Cabang Depok TV, salah satu program HMI Cabang Depok periode 2021-2022. Izinkan Bang, saya Wendy Aprilianto selaku formatur atau Ketua Umum HMI Cabang Depok periode 2021-2022. Yang kami hormati Bang Zulfikar Arsa Sadikin selaku anggota DPR RI. Yang kami hormati Bang Kodari selaku Direktur Eksekutif Indobarometer. Yang kami hormati Bang Kun selaku dosen ekonomi pegiat sosial juga di Indonesia. Yang kami hormati Bang Mayudin selaku anggota Bawaslu DKI Jakarta. Yang kami hormati Bang Ali Abdillah, dosen tetap Fakultas Hukum UI, Hukum Tata Negara. Yang kami hormati Bang Wildan selaku tenaga ahli KPU Republik Indonesia. Yang kami hormati Bang Riyanda Barmawi selaku Ketua PBHMI Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa. Terima kasih abang-abang semuanya sudah sempat hadir. Saya sudah bercakap dengan Bang Rehan Aryatama, Ketua Umum PBHMI. Beliau menyampaikan salam untuk abang-abang semua dan kawan-kawan HMI Cabang Depok khususnya dan HMI di Indonesia, karena beliau berhalangan hadir dikarenakan ada acara di Semarang, Sekolah Demokrasi Politik, dan diwakili oleh Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa. Izinkan Bang, kami dari HMI Cabang Depok membuat sebuah inovasi, Bang. Sebuah inovasi diskursus seperti Indonesia Lawyers Club, Bang, yang nanti akan berdebat mengenai potret pemilihan umum tahun 2024. Perspektif politik, hukum, dan ekonomi. Karena awal-awal ini atau dewasa ini Bang, ada isu dari Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI yang mengatakan sebagian pengusaha meminta untuk ditunda pemilihan umum 2024. Nah, bagaimana nanti secara konstitusi Undang-Undang Dasar 45 secara keinginan masyarakat dari perspektif lembaga survei, dari penyelenggara pemilu, dari legislator selaku wakil rakyat, dan dari mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Abang-abang, sekali lagi saya terima kasih. Silakan berdiskusi, berdebat untuk membangun cakrawala di Indonesia untuk terbinanya insan-insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada formatur Ketua Umum HMI Cabang Depok periode 2021-2022 Abang Wendy Aprilianto. Selanjutnya kita akan menginjak pada sesi diskusi pada kegiatan pada hari ini. Pemilu 2024 tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Berbagai isu telah muncul, mulai 3 periode,
mulai dari perpanjangan masa jabatan sampai dengan usulan nih para kaum pengusaha yang ingin bahwasannya pemilu ini hendaknya mungkin ditunda terlebih dahulu dalam rangka menstabilkan ekonomi. Banyak sekali isu yang mulai muncul di akhir-akhir ini. Berangkat dari kesadaran itu, kita akan membahas materi-materi dan juga segala isu yang ada terkait dengan pemilu ini secara komprehensif dengan narasumber yang telah ada di depan kita ini. Yang pertama kita akan membahas dulu nih bagaimana kondisi pemilu di mata masyarakat. Apakah masyarakat sebenarnya ada keinginan untuk membuat pemilu ini perlukah diperpanjang, masa jabatannya perlukah diperpanjang lagi, mengingat ada COVID dan lain-lain. Kepada Bang Koyari mungkin dipersilakan Bang untuk memaparkan materinya. Saya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, teman-teman dan adik-adik sekalian, terima kasih undangannya ya. Saya bangga sekali karena sebagai salah satu anggota HMI di cabang Depok dulu Bang, tahun 92, saya kuliah dan keluar 97, pada hari ini bisa duduk di tempat ini udah keren banget nih, layarnya udah hidup kayak begini nih, hebat nih. Jadi saya kira ILC aja kalah nih dengan teman-teman HMI di sini ya. Ini Bang Kun ini teman saya diskusi dulu. Ya, kita nggak punya yang seperti ini. Jadi saya kira bagus sekali bahwa di Depok bisa menyiapkan fasilitas dengan perlengkapan yang luar biasa ya. Ini sudah luar biasa sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebetulnya saya ini terus terang agak sulit kalau bicara sebagai lembaga survei ya. Karena saya ini deklarator Jokowi Prabowo 2024. Jadi saya karena mendirikan institusi atau lembaga Jokpro 2024, saya sendiri sudah jarang sekali melakukan survei. Karena saya menyadari bahwa saya bergeser kuadrannya dari preset, dari surveyor gitu, Bang Zulfikar, menjadi aktivis gitu. Dan memang sesungguhnya ini adalah pembuktian saya sesungguhnya. Salah satu sebabnya ya pembuktian saya bahwa ya ini HMI ini gitu, bukan cuma bisa meneliti tapi bisa bikin gerakan juga gitu. Ya, dan mengguncangkan Republik Indonesia gitu ya. Jadi karena alasan itu kemudian saya geser, saya sebagai aktivis. Nah, kalau bicara survei, saya lebih mengembalikan dan melihat survei-survei yang sudah ada, Bang Kun ya. Teman-teman yang melakukan survei, teman-teman yang dulu kolega saya di Persepi ya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Bahkan saya sendiri juga mundur dari Persepi supaya nanti kalau ada hasil surveinya berkembang, dukungan masyarakat itu 50% lebih mau Pak Jokowi 3 kali gitu. Jangan dituding ini gara-gara Kodari gitu. Gitu. Nah, dari temuan survei yang dilakukan oleh teman-teman, saya lihat hasilnya membuat kami cukup optimis ya. Pertama, kalau bicara 3 periode, sekitar 40% dari penduduk Indonesia itu setuju dengan Pak Jokowi periode ketiga. Kemudian catatan yang juga penting adalah yang tahu mengenai isu 3 periode ini baru sekitar 50% dari masyarakat Indonesia, Bang. Nah, teman-teman di indikator yang melakukan survei mengatakan bahwa ketika mereka menganalisis pemilih yang tahu dan tidak tahu tentang 3 periode ini, mereka mengatakan bahwa yang tahu itu justru tidak mendukung, ya. Tapi pendekatan saya nggak ke sana. Saya punya keyakinan masih menggunakan data indikator bahwa sesungguhnya kalau gagasan ini diketahui oleh lebih banyak masyarakat Indonesia, katakanlah 90%, maka nanti justru mayoritas itu akan mendukung, naik tuh Bang. Dari 40 barangkali jadi 55, jadi 60 dan seterusnya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa, cuman sayangnya datanya saya nggak punya nih. Saya punya keyakinan bahwa yang sudah tahu gagasan 3 periode ini, itu pasti kalangan kelas menengah dan perkotaan, menengah atas ya. Orang-orang yang akses informasinya sangat bagus, sangat tinggi, sehingga mereka udah mendengar gagasan ini gitu. Sebaliknya yang soseknya itu menengah ke bawah dan ada di pedesaan, itu belum tahu, belum dengar. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang saya hakul yakin ya akan, kalau mereka tahu
kecenderungannya mayoritas akan mendukung. Dan itu saya lihat di surveinya Indikator. Kalau kita bicara pendidikan rendah kalau nggak salah ya, atau pendapatan rendah, itu sudah lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung, Bang. Yang kedua, memang Pak Jokowi ini pendukungnya itu di pedesaan, menengah ke bawah, wong cilik gitu. Ya, jadi bukan menengah ke atas dan bukan perkotaan gitu. Jadi kami punya keyakinan bahwa ya kalau gagasan ini dibawa, maka kemudian dan disebarluaskan, maka nanti kalau 90% angka absolutnya itu akan setuju. Nah, soal perpanjangan masa jabatan, ini ada yang menarik nih sebetulnya. Perpanjangan masa jabatan ini yang mengeluarkan ide itu, yang menyebut ide itu, walaupun ya mengutip pengusaha, namanya Bahlil Lahadalia gitu. Kalau ditelusuri belakangnya lah, HMI juga gitu. Ya memang guncang lagi nih dunia ini, Indonesia ini guncang lagi, gara-gara HMI lagi gitu. Jadi sekarang ada 2 orang gila di Indonesia ini, ya. Gila 1 ngomong 3 periode gitu ya, kemudian gila 2 mengatakan perpanjangan masa jabatan. Nah, kalau dilihat lagi ada persamaannya itu, sama-sama 3 huruf begitu, sama-sama HMI begitu. Nah, saya nggak tahu nanti diskusinya ini kemana arahnya begitu ya. Ya, kalau seingat saya juga, karena saya tidak terlalu peduli, tidak terlalu mengurus mengenai perpanjangan masa jabatan, dan terus terang saya tidak setuju. Saya nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Karena apa? Karena menurut saya masa jabatan presiden itu sudah habis. Udah selesai, udah expired dia setelah 5 tahun gitu. Untuk mandat ini diperpanjang lagi Bang Jul, itu harus diperbarui mandatnya. Nah, bagaimana cara memperbarui? Ya harus dengan pemilu lagi gitu loh. Dan itu ya adalah 3 periode gitu. Kalau diperpanjang, mohon maaf ya Bang Zulfikar, ini kan kalau diperpanjang kan, yang diperpanjang kan bukan cuma presiden, tapi DPR juga diperpanjang gitu. Iya gitu, nggak harus ikut pemilu dulu gitu. Ya itu mandatnya nggak ada. Dari mana mandatnya? Dari elit bersepakat bahwa katakanlah MPR gitu, kita setuju ini pemilu ditunda, katakanlah begitu, karena masalah pandemi dan seterusnya. Saya khawatir pertama itu harus tetap amandemen juga. Saya nggak ketemu tuh pasalnya itu di undang-undang itu tanpa amandemen Undang-Undang Dasar 45. Lah kalau bisa amandemen ngapain manjang-manjangin 3 tahun, tanggung amat kan begitu kan? Ya udah sekalian aja pemilihan langsung gitu ya, 3 periode begitu. Yang kedua, saya mau katakan begini, ini penting sekali nih. Pak Jokowi itu kekuatannya adalah rakyat, bukan partai. Bukan partai. Memang beliau PDI Perjuangan, tapi bukan ketua partai, bukan. Jokowi itu bisa jadi presiden karena rakyat Indonesia, bukan karena ketua partai. Gitu Bang. Kalau tidak ada pemilu, nanti Pak Jokowi ditekan oleh ketua partai, dan Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Sekarang kalau ada ketua partai mau tekan beliau, mau 1, mau 3, mau 5, mau 10, Pak Jokowi bisa mengatakan rakyat di belakang saya. Dan saya yakin karena beliau dipilih oleh rakyat, kalau ada yang tekan-tekan Bapak Presiden, maka rakyat di belakang akan bergerak. Nah itu jangan lupa bahwa ya 3 periode itu kelebihannya adalah bahwa dia ya legitimasinya kuat, dan itu adalah variabel yang sangat penting kalau kita bicara memimpin republik dengan dengan masyarakat yang sangat majemuk, wilayah begitu luas, dan dengan sistem multipartai seperti sekarang ini. Jadi memang gagasan gila ini datang 2 dari kader HMI, tapi di antara 2 ini juga memang ada perbedaan juga gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Kalau kalau ada banyak gagasan di HMI, ya karena memang HMI itu pintar-pintar dan semuanya jago-jago. Begitu kira-kira. Ya. Kasih. Baik Bang, sebagai izin Iya. bertanya lagi Bang. Iya. Kira-kira apa sih Bang latar belakang ataupun faktor ya? Isu ataupun hal 3 periode ini Iya. jadi hal yang sangat menarik ya, utamanya Iya, iya. bagi basis masa Jokowi itu. Iya, iya. Tadi kan juga berbeda dengan basis masa SBY ya, yang mungkin Iya. akan menarik di tahun 2013. Iya, iya. Kira-kira bagaimana Bang? Ya, jadi saya berbicara mengenai 3 periode itu sebetulnya bukan Pak Jokowinya, tapi mengantisipasi tesis polarisasi berdarah di tahun 2024.
Jadi 2001 itu saya baca buku judulnya From Voting to Violence. Ya, jadi buku ini bisa dicari. Ada riset di mana beberapa pemilu itu yang niatnya baik untuk menghasilkan pemerintahan yang baru dengan legitimasi yang baru yang kuat, ternyata karena ini kompetisi dan dia berada dalam sebuah masyarakat yang katakanlah rentan, dia berubah menjadi arena pertumpahan darah gitu. Kita kan di pilkada juga mengalami beberapa kejadian ya di mana terjadi konflik katakanlah begitu sampai kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, untungnya memang itu minoritas gitu. Minoritas bukan berarti tidak bisa terjadi Bang Kun gitu. Hemat saya ya perkembangan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tanda-tanda atau indikator yang semakin banyak bahwa pemilu yang berdarah itu from voting to violence itu bisa terjadi di tahun 2024 yang akan datang. Apa indikatornya? Satu, politik identitas semakin kuat. 2014, 2017, 2019, identitas dipakai untuk memenangkan kandidat. Begitu. Tahun 2014 Pak Jokowi diserang dengan isu Kristen, isu Cina, keturunan Cina dan seterusnya, komunis dan seterusnya, begitu. Nah, yang kedua, politik Indonesia itu udah nggak sama lagi. Elit kita ini makin nekat. Nggak pernah Bang, zaman SBY dulu itu ada orang berani main hoax, pakai hoax untuk nyerang lawan politik secara terbuka. Kalau nggak percaya saya kasih buktinya. Buktinya apa? Tabloid obor rakyat. Tabloid obor rakyat itu disebarkan secara masif dan isinya bohong semua, hoax. Dan mohon maaf, yang menjadi latar belakang, yang menjadi awaknya itu adalah para wartawan-wartawan. Jebolan salah satu majalah berita, saya nggak sebut namanya, inisial aja, TEMPO, nggak nyebut nama ya, inisial aja. Gitu. Pernah di situ, lu wartawan nih, bukan non wartawan yang bikin gitu. 2014, saya nggak menyangka sebagai orang survei ada yang berani main quick count. Nggak masuk akal saya itu Bang, orang main quick count itu Bang. Kenapa quick count itu? Ya kalau survei kan orang beda pendapat, orang bisa mengatakan ya opininya berubah begitu. Tapi kalau quick count nggak mungkin diubah. Itu kan coblosan di TPS. Nggak bisa Pak Kun ini nyoblos pagi-pagi lalu kemudian dia tidur pulang dia ngopi-ngopi lalu dia mimpi dapat ilham kayaknya saya salah pilihan tadi. Balik lagi TPS. Pak, saya mau ubah pilihan tadi. Nggak bisa kan, ada Bawaslu, ada dari KPU, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya bohong atau apa itu pasti ketahuan gitu. Ini bisa main-main dengan quick count. Nah, 2019 ya kita menyaksikan makin keras, lalu kemudian ya di Amerika kita melihat bagaimana sebuah negara demokrasi 200 tahun sangat diagung-agungkan, sangat matang. Di Amerika itu kalau orang kalah itu belum keluar hasil, udah ngaku kalah dulu. Udah sadar dulu kan gitu kan, concession speech. Tapi kemarin itu berubah. Donald Trump nggak mau ngaku kalah dan menggerakkan masanya lewat media sosial, lewat Twitter, sehingga masanya menyerbu gedung Capitol. Ada yang mati gitu. Nah, Indonesia kalau terjadi seperti itu, ada yang mati gara-gara pilpres, saya khawatir akan menyebar di seluruh Indonesia. Kalau di Ambon, ya, Kalimantan Barat ada kerusuhan, bisa dipadamkan. Kenapa? Polisi tentara bisa kirim pasukan Bang dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi kalau zaman pilpres polisi kan disebar semua. Tentara kan disebar semua begitu. Dan kalau terjadi misalnya apa ribut di Medan, apa ribut di Kalimantan atau di mana sajalah. Saya yakin hoaxnya itu dengan medsos kita sekarang, WA grup segala macam, itu luar biasa. Udah nggak ada lagi yang benar. Dalam jurnalisme itu ada adagium. The first casualty of war is the truth. Korban pertama dari perang adalah kebenaran. Nah, jurnalisme saja yang ada editor, ada 5W1H, bisa seperti itu. Apalagi kalau kita bicara media sosial. Saya yakin udah gak ada lagi yang namanya kebenaran tunggal. Ini versinya A, ini versinya si B, dan ya akhirnya itu akan menjadi ya perang tawuran di seluruh penjuru, di seluruh titik di Indonesia, dan
Ya menurut saya kalau kita membiarkan itu terjadi, kita akan sangat-sangat naif dan kita sangat-sangat celaka. Jadi ya walaupun ini tesis, tapi dengan beberapa indikator saya yakin bahwa ini bisa terjadi, lebih baik dicegah, dan itu adalah dengan Jokowi Prabowo. Kalau Jokowi Prabowo bergabung dengan konstelasi partai politik yang ada sekarang ini, maka kemudian nanti ya sisanya yang tidak di pemerintahan, Demokrat dan PKS itu kurang dari 20%, jadi nggak bisa mengajukan calon, Bang, ya. Dan Jokowi Prabowo akan melawan kotak kosong. Kalau lawan kotak kosong pasti tensinya sangat turun, ya. Dan tesis polarisasi berdarah itu bisa dicegah dan bangsa Indonesia akan melaju dengan kecepatan tinggi dan ya insya Allah Indonesia akan jaya. Terima kasih. Baik, ya. Mungkin terakhir Bang buat Bang Kodari. Ya. Tesisnya kan adalah Jokowi Prabowo gitu. Ya. Dan lagi-lagi Prabowo ini beberapa tahun kebelakang ya sejak masuk ke pemerintahan banyak sekali mendapatkan kritikan dari orang-orang yang dulunya mendukung dia. Apakah tesis Jokowi Prabowo ini lebih kuat dibanding Jokowi Sandi, mengingat juga Sandi kan punya basis sendiri ya? Iya. Ya begini, yang mendukung Pak Prabowo itu ada dua kategori menurut saya. Ada yang memang kelompok yang katakanlah ya tetap bersama dengan beliau, memang kecenderungannya biasanya nasionalis, Bang, gitu. Nasionalis yang mau pemimpin yang gagah, tegas gitu. Kalau Pak Prabowo itu, Pak Jokowi itu nasionalis dan Muslim yang moderat, yang pemimpin yang merakyat begitu. Nah, tapi memang yang ideologis ini kan nggak mau dukung dia, karena ini kan unholy alliance. Ini strength bedfellow istilahnya begitu. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan sama-sama nasionalis. Kalau suka sepak bola, istilah saya ini derby. Manchester City lawan Manchester United sesungguhnya gitu. Tapi yang satu geser ke kanan karena mau menang, cari kawan dia. Ya kan gitu. Dia beraliansi dengan yang kanan ini gitu. Nah, yang kanan ini yang memang musuh, nggak suka dengan Pak Jokowi, ketika Prabowo gabung dengan Pak Jokowi dia lari semua. Gitu. Ya, tetapi menurut saya sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sudah menggambarkan betapa luar biasanya nih, Bang, peluang Indonesia itu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya apabila kalau bisa bersatu. Ini bersatu ini bukan lagi retorika ini contoh konkret. Bayangkan kalau misalnya Pak Prabowo itu di era pandemi, di saat pandemi terjadi, tidak berada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Akan sulit sekali penanganan corona. Paket ekonomi, ya, kemudian bicara vaksinasi, itu akan sangat sulit. Pak Prabowo sudah di dalam saja, masih banyak warga kita yang tidak mau vaksinasi. Dan dari teman-teman, ternyata yang tidak mau vaksinasi itu, proporsinya kok banyak yang dulu pilih Pak Jokowi, pilih Pak Prabowo gitu loh. Ya, bayangkan juga kalau Pak Prabowo tiba-tiba, entah siapa yang bisikin, pidato, live. Saudara-saudara sekalian pendukung saya di seluruh tanah air, khususnya para ketua Gerindra yang menjadi kepala daerah dan menjadi ketua DPRD, saya serukan, kita tolak vaksin. Nah, mati nggak kita? Nggak bisa kita kumpul-kumpul seperti sekarang ini. Iya, nggak bisa. Kenapa? Capaian vaksin akan sangat rendah. Ya, bahkan orang bisa gebukin itu tuh, petugas kesehatan itu, gara-gara nggak mau vaksin. Dan karena Pak Prabowo ya menolak vaksin juga, lalu kepala daerah dari Gerindra, DPRD dari Gerindra, semuanya juga nolak. Ya, beruntung bahwa sama-sama dalam pemerintahan, sehingga akhirnya apa? Ya, sehingga akhirnya ya kita bisa menjadi negara dengan capaian vaksin yang sangat-sangat tinggi, salah satu yang tertinggi di dunia. Dan walaupun sekarang ada geliat-geliat Omikron, ya, tetapi per hari ini ya penanganan COVID di Indonesia adalah one of the best in the world. Saya kira itu contoh nyata dari kekuatan dan impact nyata dari persatuan dan kesatuan. Bukan awang-awang, bukan normatif, tapi sangat nyata. Bayangkan kalau Jokowi Prabowo memimpin Republik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kodari. Menarik ya apa yang disampaikan mulai tadi soal bagaimana Prabowo dan Jokowi dapat menyatukan berbagai siklus politik yang ada dari yang kanan maupun yang kiri, maupun yang di nasionalis maupun agamis. Nah, mungkin setelah kita membahas ya dari segi dinamika masyarakat,
alangkah baiknya juga membahas tentang bagaimana sih dasar hukumnya, mengingat juga kondisi pandemi yang pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi dan juga menjadi alasan nih tentang 3 periode maupun juga perpanjangan jabatan. Nah, mungkin kepada Bang Ali, Bang, dipersilahkan Bang untuk memaparkan dari segi hukum nih soal pemilu 2024 dengan segala isu-isunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya rekan-rekan HMI Cabang Depok. Senior-senior saya yang ada di sini, Abang Kun. Ini saya di LKI nama Bang Kun sebenarnya waktu dulu. Ada teman dulu zaman di kampus nih, Wildan dan Wendy juga sempat jadi mahasiswa saya. Ya alhamdulillah senang bisa diundang dan mendengar dari orang-orang luar biasa. Tapi mungkin yang namanya HMI biasa di kampus biasa dengan perbedaan pendapat gitu ya. Tadi di awal aja sambutannya silahkan berdebat. Waduh. Tadi disuruh beda pendapat dari awal nih gitu ya. Gitu ya. Tapi memang menarik kalau wacananya itu adalah wacana perpanjangan masa jabatan. Saya sebenarnya dari waktu tahu ada Bang Kodari diundang nih. Nah, ini satu isunya masa jabatan, satu isunya 3 periode nih. Ini kira-kira Bang Kodari setuju nggak? Ternyata dia bilang nggak setuju. Nggak setuju gitu. Tapi kalau memang kita dari kacamata perspektif konstitusi, kita bisa sebenarnya gini. Bang Kodari sebagai yang membawa isu 3 periode pasti sadar lah bahwa untuk pengen 3 periode harus ada amandemen. Betul. Whatever it takes gitu ya. Betul. Itu adalah suatu hal yang harus diambil dan untuk menuju ke sana tahapannya tahu lah. Bagaimana mekanisme amandemen itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi di saat sekarang apa sih yang nggak bisa? Iya. Ya kan? Cipta kerja aja cuma berapa hari, Iya, IKN aja cuma 40 hari lebih. Iya. Maksud saya Iya. susah bukan berarti nggak bisa. Iya. Susah bukan berarti nggak bisa. Iya, Ini dukung dulu nih Bang Kodari. Iya. Susah bukan berarti nggak bisa gitu. Iya. Tapi ada mekanismenya asalkan Iya. semua dilalui berdasarkan Iya. mekanisme. Tapi Iya. tentu ketika kita melihat konstitusi ini, kan konstitusi itu ada dua karakteristik sifat ya. Apakah dia rigid ataukah dia fleksibel? Apakah dia mudah diubah ataupun dia sulit diubah? Walaupun kita bisa berdebat apakah konstitusi Indonesia ini bisa diubah dengan mudah atau dengan sangat fleksibel. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tahapan-tahapannya, secara kasat mata sebenarnya tahapannya cukup agak memutar, harus sekian kuota quorum dan lain-lain gitu ya. Angkanya kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar. Nah, ini hal yang harus ditempuh kalau memang ingin ada perpanjangan masa jabatan 1 ataupun 3 periode seperti isu yang dibawa oleh Bang Kodari. Iya. Tapi regardless daripada ini, karena saya sebagai yang di kampus kebetulan ngajar mata kuliah pemilu, sebenarnya ada beberapa hal. Mungkin ini kita bisa sepakat, bisa tidak sepakat dengan ini ya gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya apa sih tujuan pemilu itu gitu sebenarnya. Yang pertama kan bagaimana terjadinya pengisian jabatan dengan yang tertib dan damai. Betul. Pengennya gitu dong, kita nggak pengen ribut-ribut. Kalau pengen pergantian jabatan pemimpin itu nggak tertib, ya kudeta aja, nggak usah pemilu, gitu kan. Yang kedua sebenarnya adanya pergantian kekuasaan dari satu pihak, satu orang, satu golongan ke orang yang lain. Makanya jamak secara umum dilihat bahwa di seluruh negara itu ada pembatasan masa jabatan. Walaupun Bang Kodari bisa berargumen, jabatan kan bisa maksimal 2, maksimal 3, maksimal 4, dan lain-lain. Tapi esensinya adalah demokrasi itu adalah supaya kekuasaan itu tidak berputar di 1-2 pihak saja gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat makanya ini menjadi suatu hal yang harus diuji. Kalau memang mau diperpanjang harus lewat mekanisme amandemen, dan apakah kita kan kalau berbicara konstitusi ada 2 hal ya, legality versus legitimacy. Kita berbicara legalitas, oke, legalitasnya konstitusi. Apakah ini legitimate? Sorry to say, ini izin boleh berbeda ya Bang Kodari. Silakan banget. Apa yang disampaikan oleh Bang Kodari dan tadi senior kita Bang Menteri ya, Pak Bahlil gitu ya, itu kan kita bisa uji kebenarannya, kesahihannya. Apakah benar diperpanjang itu karena permintaan usaha? Enggak juga, belum tentu, bisa jadi aja itu klaim gitu kan. Apakah benar 3 periode itu adalah permintaan rakyat gitu ya? Bisa pakai survei, bisa, tapi bisa jadi itu cuma sebatas klaim. Nah, hal-hal seperti ini harus kita uji melalui suatu proses
proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik, pergantian amandemen yang baik gitu. Kalaupun memang ditempuh proses amandemen, ya pelibatan masyarakat ada di sana. Nah, hal ini penting sebenarnya supaya masyarakat supaya yang membawa isu perpanjangan masa jabatan, yang membawa isu 3 periode itu tidak hanya mengincar legalitas saja, tapi mengincar legitimasi juga penting. Ini 2 hal yang harus dipenuhi kalau memang kita ingin meyakini 2 isu ini gitu ya. Kembali ke masalah perpanjangan masa jabatan. Sebenarnya kita beberapa kali kami di Fakultas Hukum gitu bidang studi hukum tata negara mencoba melihat isu mengenai kemarin kan ada penundaan pemilu ya, pilkada dan lain-lain. Sebenarnya seluruh dunia itu sekitar data IDS itu bilang 70 sampai 90 negara menunda pemilunya karena Covid di 2020 dan 2021 gitu ya. Indonesia kan menundanya pilkada yang tadinya bulan Juni atau Juli saya lupa ke bulan Desember, koreksi kalau saya salah. Gitu ya. Memang itu memungkinkan terjadi penundaan pemilu gitu ya. Tapi atas dasar suatu fenomena yang kita kayak kemarin Covid dan lain-lain gitu kan. Walaupun ini kan perdebatan sebenarnya. Apakah Covid ini bisa dijadikan landasan? Nah, kemarin kita melihat ada penundaan pemilu di beberapa negara di Amerika, di beberapa negara lah, di Spanyol, di beberapa negara ada. Nah, kalau kita berbicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, misalkan nauzubillah ya, Covid ternyata terjadinya di 2023, itu cukup make sense, ada isu penundaan, perpanjangan masa jabatan gitu ya. Tapi kan Covid-nya udah kemarin dan insya Allah kita berharap nggak pengen ada Covid lagi gitu kan. Dan data Bank Dunia juga, WHO juga bilang kalau insya Allah 2022 ini kita beres lah abis Omikron gitu kan. 2022 ke 2003 ke 2004 menurut saya ini legitimasi isu dan wacananya cukup tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini apakah benar kepentingan publik atau kepentingan pengusaha saja? Nah, semua tesis ini harus diuji secara benar apakah benar. Ini dan kalaupun memang benar ada permintaan seperti itu, apakah harus diturutin satu? Yang kedua, apakah jalan solusinya adalah perpanjangan masa jabatan? Ini kan yang menjadi isu penting. Jadi sebelum ke arah sana kita mencoba menjawab secara kritis dulu menjawab apakah dengan satu masalah solusinya adalah ini gitu. Nah, ini yang jadi saya penting untuk disoroti terlebih dahulu. Mungkin itu dulu kali ya dari saya. Terima kasih. Oke Bang, mungkin tadi ngomong juga dari ideas yang 70 negara menunda pemilu. Pada tahun 2020 2021 itu menunda. Nah, what if Bang, ataupun kalau misalnya di tahun 2023 ini kembali lagi kayak angkanya. Dan juga lebih parah lagi dan muncul juga ya mulai pandemi baru ya. Jenis virus-virus baru yang juga di beberapa negara di Cina maupun di Afrika ya. Nah, apakah sebenarnya dalil hukum kata negara darurat lewat pasal 12 bisa diterapkan Bang dengan mengabaikan pasal 7 soal perpanjangan masa jabatan presiden itu sendiri Bang? Sebenarnya kan kalau dari segi hukum tata negara secara umum kita sebenarnya ada 2 jenis hukum ya. Ketika dalam keadaan normal ya jalankan apa yang ada di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan lain-lain. Ketika dalam keadaan darurat maka terjadi hukum yang khusus yang dia memungkinkan untuk membuat suatu aturan ataupun mekanisme di luar dari konstitusi ataupun undang-undang yang ada. Jadi memungkinkan itu sebenarnya. Kalau ditanya mungkin apakah mungkin ya mungkin aja. Tapi tentu harus dicari legitimasinya gitu ya. Apakah? Nah, ini yang menurut saya menarik nih. Mohon izin Bapak-bapak, Abang semua yang ada di sini gitu ya. Ketika kemarin kita pandemi malah nggak dipakai tuh doktrin pasal 12-nya Undang-Undang Dasar 1945. Harusnya di-trigger dulu bahwa sekarang negara dalam keadaan darurat sehingga ada penundaan dan lain-lain. Gitu kan. Jadi ada deklarasi bahwa state of emergency gitu ya. Sementara kan doktrin state of emergency ini masih pakai yang undang-undang yang dulu ya, yang pakai itu. Belum ada undang-undang yang baru. Nah, di sini sebenarnya pun kalau kita mau mencoba melihat di 2024 harus ada di 2024 ini misalkan emergency lagi gitu. Ya jalankan secara hukum. Nyalakan doktrin pasal 12. Kemudian dibuat perangkat-perangkat hukumnya. Dan yang harus diingat adalah yang namanya hukum negara dalam keadaan darurat itu ada jangka waktu. Ada jangka waktu. Nggak bisa terusnya darurat ini negara kan. Nah, itu dulu kali. Nah Bang, terkait dengan ini ya, tadi soal tata negara darurat dan lain-lainnya Bang. Kalau misalnya dikaji dari segi etik penyelenggara negara ya, sebenarnya komunikasi maupun
wacana-wacana terkait dengan 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan itu hal yang lumrah atau mungkin hal yang sebenarnya dapat dikatakan debatable untuk secara ini ya, etiknya itu sendiri. Ngomongin etik nih agak subjektif juga ya, gitu ya. Tergantung nih normanya versi siapa nih, gitu aja. Nah, kalau saya melihat gitu ya, mungkin di negara-negara yang memiliki apa ya, kondisi normal ideal demokrasi yang normal gitu ya, harusnya yang pertama ada pembatasan masa jabatan. Oke, kita pernah memiliki pengalaman buruk masa jabatan tidak dibatasi, gitu ya. Kita pernah memiliki itu, dan di negara lain pernah punya itu, gitu ya. Bukan nggak mungkin setelah 3 periode ataupun setelah diperpanjang, sampai kapan diperpanjang pertanyaannya? Setelah 3 periode, ntar mau 4 periode Bang Kodari ini. Enggak ya, Pak? Atau mau berapa periode nih? Jadi dibatasi masa jabatannya itu untuk supaya refreshment dari penyelenggara negaranya gitu. Dan rakyat pun menjadi tersalurkan aspirasinya gitu. Itu dulu kan. Baik, terima kasih Bang Ali, sudah banyak ilmu dan juga teori ya yang kita bahas di sore hari ini lewat buku negara yang Bang Ali sampaikan. Nah mungkin ke Bang Zul Bang, terkait dengan apa yang menjadi sehari-hari nih Bang, secara praktikal di DPR, di lembaga legislatif. Apakah isu-isu terkait dengan pemilu 2024 ini khususnya terkait dengan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan ya, menjadi perbincangan yang hangat ya di kalangan anggota dewan ataupun di lembaga legislatif? Agak rumit nih, beliau ini anggota Golkar soalnya. Hijau, hitam, kuning. Jadi terima kasih ini Bang Kodari, Bang Kun, Bung Ali, Bung Mul, Bung Rianda, Bung Wildan ya, sama teman-teman HMI cabang Depok. Senang saya bisa hadir di sini untuk menimba ilmu sebenarnya sama abang-abang ini ya kan, sama Ini hebat loh, ini dari Bulak Sumur ke Depok loh. Sini ngeri nih. UGM sama UI ini ngeri nih beliau. sama adik-adik kita lah gitu ya. Saya mau gabungkan ya pendekatan saya sebagai anggota MPR, sebagai anggota DPR, terutama di Komisi 2, dan sebagai tadi Bang Kodari bilang orang Golkar gitu. Orang Golkar yang punya paradigma baru Bang. Sebagai anggota MPR tentu ya saya harus ikut apa konstitusi ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya kan. Sebagai pembentuk undang-undang juga demikian, kita ikut dengan undang-undang. Nah, kalau kita lihat undang-undang dasar kita ya, yang terakhir ya, yang sudah diamandemen 4 kali, itu sebenarnya tadi menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Ali, tidak lagi singkat dan supel ya, Bang Kun. Oh, iya. Ya kan? Kan tidak lagi singkat dan supel, termasuk untuk isu yang sedang kita perbincangkan ini, 3 periode atau apa namanya perpanjangan masa jabatan. Nah, itu semua sudah ada ya kan. Jadi panjang dan rigid. Betul. Ya kan? Betul. Nah, coba dibaca itu ya, coba dibaca ya kan. Nah, memang kita pernah punya pengalaman ya toh, memperpanjang pemilu, menunda pemilu ya, atau memperpendek ya kan. Nah, tapi waktu itu Undang-Undang Dasar kita masih singkat dan supel. Nah, coba dibaca Undang-Undang Dasar kita itu yang 45 yang asli ya. Itu nggak pernah dikatakan pemilu itu 5 tahun sekali, ya Bang. Nggak pernah, lo nggak pernah, coba aja Bang, itu nggak pernah. Hanya masa jabatan presiden 5 tahun, bisa dipilih kembalinya sampai berapa juga belum ada. Maka akhirnya di Undang-Undang Dasar yang amandemen itu lahirlah maksimal 2 periode, ya kan. Nah, jadi kalaupun toh kita apa namanya mau melakukan itu, ya kita belajar dari norma dan pengalaman. Waktu apa namanya MPR terakhir ya, waktu sebelum reformasi 97 ke 99, mestinya kan pemilunya bukan 99 Bang ya. Betul. 2000 Ya, 2002. 2007, 2002. 2002. Iya kan? Tapi apa? 2001, 99 kita pemilu. Karena apa? Ya karena memang itu tadi belum
serigid dan sepanjang Undang-Undang Dasar kita. Yang kedua, MPR nih waktu itu kan sebagai lembaga tertinggi penjelmaan, bahasanya itu bahasa Orde Barunya, penjelmaan kehendak rakyat, itu memutuskan ya kan. Berarti ada tadi apa Bung Ali bilangnya legitimasi ya kan, ada legitimasi ya kan. Sehingga 99 kita pemilu. Nah, sekarang saya bilang Komisi 2 ya. Komisi 2 ini kan yang membidangi pemerintahan nih. Anggota Komisi 2 kalau kita tanya nih atau kita amati dalam rapat-rapat, nanti minggu depan kita rapat sama penyelenggara pemilu ya kan soal jadwal pemilu, tidak ada terbersit sedikit pun ya kan, dalam pikiran nih anggota Komisi 2 nih ya, yang saya ketahui sehari-hari ya kan. Sampai detik ini. Sampai detik ini ya kan. Seenggaknya. Sampai detik yang akan datang. Seenggaknya. Iya kan? Untuk tidak melaksanakan pemilu di tahun 2024, baik pileg pilpres maupun pilkada. Bahkan KPU sudah mengajukan tanggal yang insya Allah sama dengan pemerintah, ya kan? Insya Allah loh ya. Nanti kita lihat di Komisi 2 minggu depan itu, ya kan? Lalu kita pakai alasan apa gitu lagi yang mau kita gunakan? Tadi kan dibilang ya, mau 3 periode tetap amandemen, ya kan? Perpanjangan amandemen. Mau perpanjangan juga harus amandemen. Bisa nggak amandemen? Bisa, pasal 37 itu bisa. Tapi kan harus ada alasannya. Alasan yang bisa diterima gitu. Jangan sampai alasannya itu tidak bisa diterima. Selain soal legalitas kan soal legitimasi itu tadi. Ya kan? Alasannya apa? Karena hasrat kuasa. Wah ini berbahaya Bang Kodari kalau alasannya hasrat kuasa. Karena nggak punya uang. Nah ini berbahaya juga. Negara kita ini punya uang walaupun sedikit. Tapi tidak. Karena lantas tidak punya uang lalu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang kita kerjakan dalam keadaan kita kekurangan uang jalan terus, ya kan. Bahkan pindah ibu kota negara pun harus disahkan. Padahal kita uangnya juga belum tentu segera punya, segera banyak, segera ada kan begitu. Jadi saya jadi apa ya? Ya saya konservatif lah, bukan progresif gitu ya. Gitu. Jadi alasannya kalau memang kita mau membenarkan itu, mencari alat pembenar ya yang enak aja lah alat pembenarnya itu apa gitu, yang memang sangat-sangat kuat gitu, baik dari sisi norma maupun dari sisi pengalaman maupun dari sisi keadaan yang kita hadapi sekarang. Misalnya kalau pengalaman pilkada serentak kita hanya menggeser bulan aja, tetap di tahun 2020 September ke Desember. Dan ingat loh ya, itu karena kita sangat kuat orientasinya, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Desember 2020, alhamdulillah Bang Kodari, tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 pelaksanaan pilkada serentak. Artinya kita punya best practice. Apalagi sekarang COVID-nya sudah mulai menurun. Apalagi nih alasan. Kalau mau mengikuti Bang Kodari ya kita cari alasan yang pas lah apa. Kalau alasannya dua itu tadi seperti yang saya bilang, hasrat kuasa dan uang, wah itu naif sekali. Saya kira begitu. Mohon maaf nih Bang Kodari. Saya tahu. Kita amankan. Kita amankan. Ya. Khusus video bagian ini dibikin klipnya. Dikembalikan ke moderator ya kan. Baik Bang, tadi kan abis ngomongin periode ya. Nah sekarang di masa-masa pandemi juga mulai muncul nih, yang membuat periode-periode baru ya, calon-calon baru mulai muncul ya. Nah sebenarnya kalau misalnya dari Abang sendiri, dari perspektif anggota dewan, sebenarnya idealnya ya, apakah polarisasi di 2019 akan terulang lagi dengan calon yang berbeda di 2024 atau mungkin hendaknya idealnya ya lebih dari 2 calon atau bagaimana Bang? Kalau saya sih tidak apa-apa, mau ke depan 2 calon lagi juga nggak apa-apa ya, karena Amerika Serikat itu berkali-kali juga 2 calon ya kan, malah lebih bagus 2 calon itu ya kan. Yang penting apa? Yang penting partai politik yang mengusulkan, yang memang dibenarkan oleh konstitusi itu harus mengusulkan, bisa mengusulkan, itu mengusulkan orang-orang yang terbaik dari yang terbaik lah begitu ya, yang memang publik sangat menghendaki orang itu terpilih kan, nggak susah ya kan. Habis itu pesertanya, penyelenggaranya sama pemilihnya juga makin baik ya kan. Kita ini kan ramenya di medsos Bang, di medsos itu, katakanlah mau perang itu perangnya di medsos, belum ada perang nyata begitu. Meninggal yang ada 2011 juga bukan karena perang ya kan. Ada memang yang yang terluka, yang meninggal karena kerusuhan, tapi kan sebenarnya itu dibuat juga kan kerusuhan itu, bukan sesuatu yang memang rakyat itu marah atas keadaan itu kan disengaja itu, makanya dimasukkanlah kata Bang Kodari itu. Dan kalau semua elit juga punya kesadaran untuk menjaga persatuan ini ya kan,
masyarakat ikut kok. Kita ini kan kadang-kadang elitnya yang kecewa, yang sakit hati, yang marah gitu. Jadi elit yang harus dididik ke depan itu, tidak hanya sekedar masyarakatnya kan begitu. Sepakat. Ya kan Bang? Sepakat sekali. Kalau elitnya ini kan, selain partainya tadi itu, elitnya juga mengakui bahwa ini kita berbuat untuk Indonesia, bukan karena hasrat kuasa dan hasrat uang itu tadi, ya kan? Ya, insya Allah 2024 2 calon pun juga nggak apa-apa, ya kan? Supaya masyarakat kita juga terdidik, terlatih begitu ya untuk makin dalam berdemokrasi, ya, gitu. Nah, Bang, terkait dengan di ini ya, pemilu 2024 juga ada pemilu kada dan juga ada pemilu biasa ya. Nah, apakah dengan adanya dua pemilu di tahun yang sama akan memberatkan para ini ya, para penyelenggara pemilu juga ya? Kalau misalnya Tanya penyelenggara pemilu coba. kalau mungkin perdebatan di atas Bang, mungkin di Komisi 2 segala macam yang sempat jadi konsiderasi. Kalau jadwal pemilu 14 Februari itu, Pileg Pilpresnya 2024, pemerintah juga setuju, insya Allah penyelenggara pemilu juga akan oke. Karena itu ada waktu yang longgar untuk menyiapkan November 2024. Tahapan-tahapan itu bisa tertata makin rapi ya. Coba siapa itu? Wildan ya, nanti cerita. Saya kira begitu. Nah, Bang, mungkin kalau misalnya terkait dengan isu yang di 2024 salah satu yang lagi hangat ya, yang lagi teman-teman juga angkat juga ya, baik di kalangan anggota dewan, baik di DPR maupun di DPD adalah isu presiden threshold 0% nih, Bang. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini ya, Bang, Topiknya melebar. nggak ada, Bang, ada kan kita luas ya, pemilu 2024 luas. Mana nih topik? ILC Gitu ya, itu ILC memang begitu ya, ya. kan terbiasa lah gitu. ILC begitu. Memang kalau nggak begini nggak happy. Bang, Bang. Untungnya happy Depok gitu kan. iya. Walaupun ujung-ujungnya menang belak sumur juga. karena happy Depok rela gitu aja Bang. Rela demi bangsa dan negara. Enggak, soalnya saya S3-nya Gajah Mada. Oh iya, siap. Jadi kagak ngamal juga. Siap. Berarti pulang sumur juga Pulang Bang sumur Kodari ini. Aduh, saya itu berkali-kali gini ya. Presidensial threshold itu secara norma itu nggak masalah gitu loh, nggak pernah 13 kali diuji di MK itu ya kan, MK mengatakan itu inkonstitusional. Iya. Berbeda sama Ciptaker ya kan, Betul. inkonstitusional bersyarat ini. Iya, bersyarat, iya. Bersyarat pun tidak ada, apalagi inkonstitusional gitu. Nggak Tolak pernah. semua, ditolak semua. Iya, ditolak semua. Artinya itu norma legal, konstitusional gitu. Dan secara politik juga tidak menghalangi orang kan. Iya kan? Ini persoalannya Bung moderator ini dicalonkan nggak sama partai politik? Saya atau Bang Kun atau dicalonkan apa enggak kan gitu? Kan tidak ada yang tidak boleh dicalonkan Bang ya? Iya. Nggak ada, semua warga Dan negara. sebetulnya bahwa tesis banyak calon itu untuk menghindari polarisasi itu sesat berpikir. Justru begitu 0% makin rendah PT, calonnya makin banyak. Nah, begitu calonnya makin banyak, ya peluang menang satu putaran makin kecil. Nah, Ya kan angka 100% dibagi 3 aja belum tentu satu putaran selesai. Apalagi dibagi 10 kan begitu kan? Ujung-ujungnya nanti 2 putaran. Kalau sudah 2 putaran, konstitusi kita mengatakan berhadapan peringkat 1, peringkat 2, 2 lagi gitu. Itu dia. Cukup di situ lah ya. Kalau presidensial threshold itu nggak ada. Enggak. Ya, dan kalau memang partai politiknya berani ya kan, bisa 4 sampai 5 kan. Iya. 20% kursi, 25% suara itu kan 4 sampai 5 ya kan Pak? Betul. Ya. Kalau persoalan kenapa yang 2 kali pemilu itu muncul, itu kan bukan persoalan norma, persoalan dinamika politik ya Iya. kan. Saya kira ya ke depan 2 lagi nggak apa-apa ya kan, syukur 3 ya kan, syukur 4, syukur 5 gitu, tapi mungkin kira-kira maksimal 3 ya Bang ya kira-kira. Ya kalau 20% ya kira-kira 4 lah ya. 4 4 lah. Ya, Baik. gitu. Nah, tadi udah ngomongin banyak ya. Mulai dari tiba-tiba ada PT, ada yang lain-lain juga. Nah, sekarang nih mungkin yang sempat heboh ya, ngomongin soal Bang Bahlil juga ya, senior kita bersama yang yang berbicara tentang kepentingan dari perpanjangan masa jabatan ini bukan cuma untuk penguasa saja, tapi juga untuk pengusaha lagi dalam rangka menggerakkan ekonomi. Nah, mungkin dari Bang Kun, kira-kira gimana Bang perspektif dari sudut pandang ekonomi tentang pergantian masa presiden ini sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya lihat begini, dalam perspektif ekonomi ya,
ekonomi itu ada satu prasyarat. Sesuatu ekonomi itu ada disebut dengan ceteris paribus. Jadi semua dalam kehidupan banyak variabel kan. Cuma kalau misalnya dalam ekonomi itu melihat bahwa hanya variabel-variabel tertentu saja yang variabel. Multivariabel yang lainnya dikunci, krek. Nah, kembali ke sini, kalau kita lihat dari sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia secara pandemi ya, anggap saja pakai ukurannya GDP real ya. GDP real Indonesia itu di tahun 2019 sekitar 2.773 triliun. Karena pandemi, dia turun sekitar 2.750-an. Jadi mengalami kontraksi sekitar 3,2%. Nah, di tahun 2001 itu turun menjadi 2.500-an, 2.560 triliun. Singkat cerita, indikator-indikator ekonomi yang terjadi itu sedang menuju ke arah perbaikan memang. Nah, ketika perbaikan ini, data juga yang saya pelajari di lapangan itu, bahwa sektor-sektor yang menuju perbaikan di saat pandemi itu sektor transportasi, pengolahan, home industry, itu sektor pergudangan dan konstruksi ya. Nah, sektor-sektor yang sedang mengalami bangkit ini, itu ibarat putri malu. Gitu. Pernah kan tahu putri malu ketika dia tumbuh, nah tadi kena guncangan sedikit langsung begitu. Nah, hal inilah yang saya lihat bahwa dalam segi 2021 hingga sekarang ini, saya pikir memang ketidakpastian, karena musuhnya ekonomi itu kan ketidakpastian. Uncertainty itu menjadi risk. Ketika risk itu adalah beban, jadi cost. Ketika sudah digunakan jadi expense. Nah ini apabila terusik lagi di tahun 2022 atau 2023-2024 itu, apalagi tadi ditenggarai akan sekarang lebih polarisasi politik identitas lebih menguat. Singkat cerita, tapi di sisi lain Menko Perekonomian kita ya mungkin ketuanya Bang Zul sedang aktif memasukkan investasi dari luar yang dari 3,8% hingga katanya 16,8% akan digelontorkan masuk. Dan kalau investasi itu sangat tanda petik haram ya untuk mendengar ketidakpastian. Nah, apabila kita lihat dari indikator-indikator ekonomi, ya ceteris paribus itu ternyata memang konsep utopis juga, Pak. Karena apa, pada dasarnya variabel itu tidak hanya ekonomi, variabel sosial, politik dan sebagainya yang sekarang tadi sudah diperkuat oleh Bang Zul dan Bang Mehmet. Dengan demikian berarti Kasih tahu dulu Mehmet itu siapa? oh Pak Bang Muhammad Qodari. Panggilan zaman kampus dulu. Mohon maklum. Kita bikin apa lingkar sendiri apa? Iya, kalau ada yang panggil Mehmet pasti orang zaman dulu lah, dari zaman masa lalu. Iya. Nah, singkat cerita, ketidakpastian itu bakal ada kalau misalnya ada pesta demokrasi lagi. Oleh karena itu di sini saya lihat sebagai perspektif ekonom ya, saya lihat memang ini ada konteksnya, biarkan dulu lah sektor-sektor yang sensitif itu tumbuh dulu. Nah gesernya memang amandemen, tapi amandemennya saya pikir tidak di variabel utama. Karena kalau variabel menjadi 3 periode itu justru akan menambah ketidakpastian tinggi di dunia industri. Dan ini yang tadinya 2.500 sudah mulai geliat, bisa jadi drop turun ke bawah. Jadi sekarang ini sempoyongan yang terukur. Nah, sempoyongan terukur ini saya pikir harus kita kawal agar ketidakpastian yang terus akan merosot justru akan berkurang bahkan menghilang. Itu dari perspektif saya. Kalau misalnya nih Bang, kan tadi musuhnya ekonomi adalah ketidakpastian ya. Apakah dengan adanya tadi muncul isu 3 periode ataupun tadi ada Jokowi Prabowo ya, apakah itu akan menimbulkan ketidakpastian baru dari isu yang pemilu yang akan ada, atau mungkin malah membuat kepastian karena yang bakal memimpin ya Pak Jokowi lagi? Nah, itu dia. Setuju. Jadi Bang, di bursa saham, di trading itu isu-isu seperti itu sangat sensitif. Jadi telinganya tipis para pelaku bisnis ini. Kalau kira-kira waduh nggak menjasikan, dia langsung lari ke Singapura, lari ke negara-negara jiran yang sudah kondisinya relatif bisa memberikan return yang aman. Itu satu. Terus kedua, keuntungannya ada pertambahan
memperpanjang masa presiden itu dibiarkan kepada presiden atau dan para pembantunya untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang multi periode, tapi nggak mesti harus ganti periode nembus periode ketiga. Jadi keuntungannya itu. Yang ini kan juga banyak lagi restrukturisasi segala macam ya. Kita lagi buat lihat lagi banyak stimulus yang lain-lain. Apakah dengan kira-kira mungkin 2024 mega presiden, mega kebijakan yang lain-lain di bidang ekonomi muncul ini ya, sebuah kontraksi lagi terhadap apa yang terjadi di negara itu sendiri, Pak? Iya betul, karena sekarang pengangguran nambah, bukan lagi yang unskilled, tapi pengangguran yang karena sudah tidak lagi dipekerjakan. Makanya Undang-Undang Tenaga Kerja saya pikir itu stimulus yang bagus untuk menuju kepada pemulihan ekonomi, gitu. Jadi kembali lagi nggak bahwa misalnya pemilu jadi digelar sekarang atau menjadi 3 periode dan sebagainya, ketidakpastian kian tinggi dan percayalah sensitivitas itu akan kontraksi akan jauh lebih terjadi lagi. Saya boleh jawab ya? Iya gini, jadi supaya jangan lupa nih. Pertama begini, pasti nanti akan ada dinamika politik kalau betul-betul ada amandemen, pasti itu. Tapi dinamika politik yang terjadi, menurut saya bisa kita kendalikan. Kenapa? Ya karena kita udah punya pengalaman. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu kurang dinamis apa? Dan kalau ada undang-undang yang akan sangat dinamis, itu pasti Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu berkaitan langsung dengan lapangan kerja, terutama kalangan buruh. Tapi kalau soal amandemen, Undang-Undang Dasar 45 bicara 3 periode dan seterusnya, menurut saya nggak ada yang punya kepentingan langsung dalam tanda kutip, wah ini periuk nasi gua terbalik, enggak. Beda tuh. Jadi menurut saya pemerintah ini sudah teruji mampu menahan dinamika atau mengelola dinamika yang ada. Dan dinamika itu menurut saya justru lebih baik kita kelola sekarang. Ibaratnya bomnya itu kita ledakan sekarang, bom kecil. Ketimbang nanti pada 2024 dia menjadi ledakan besar yang tidak bisa dikendalikan gitu. Seperti saya bilang tadi, kenapa kasus Ambon itu bisa ditangani, bisa diredam walaupun juga butuh berbulan-bulan ya. Karena yang ribut itu di situ aja. Coba bayangkan kalau Ambon itu terjadi secara simultan di 100 titik di Indonesia. Bisa nggak negara ini bertahan? Nggak yakin saya bertahan negara ini. Gini, orang tuh banyak nggak sadar, banyak nggak tahu ya, bahwa Republik ini sesungguhnya udah terbelah dua. Saya ulangi nih, Republik ini sudah terbelah dua kalau Anda lihat hasil pemilu. Di Indonesia Timur, Jokowi 95%, 87%. Di Indonesia Barat, Prabowo 85%, 85%. Jadi kita ini udah punya jalur Gaza. Dalam situasi normal seperti sekarang ini kita masih bisa kelola. Tapi pada masa pemilu ketika semua orang sedang berperang dan terbagi dua, bukan cuma partai politik loh, keluarga terbagi dua, jangan lupa kita dulu terbelah. Grup WA kita tuh terbelah. Grup SMP saya terbelah, grup SMA saya terbelah, grup kampus saya terbelah. Begitu. Dan politik Indonesia udah nggak sama lagi Bung Kun. Bung Kun ini selain ekonom juga sangat senang mengkaji masalah keagamaan gitu. Kotak Pandora itu sudah terbuka 2017. Ya, sudah ada apa ya? Ya, sudah ada semacam kepercayaan bahwa kalau pakai identitas bisa menang. Bisa menang. Nah, itu tentu akan sangat-sangat menggoda dan mohon maaf, saya nggak percaya tuh sama elit politik yang bilang, kita kan sudah belajar dari pengalaman, tangannya aja begini-begini. Bisa keluar, bisa ke dalam begitu. Iya kan begitu. Jadi ya gini, kalau bicara amandemen tahun 99 sampai 2001, amandemen itu dilakukan akibat peristiwa 98. Ya, dilakukan akibat peristiwa 98. Nah, saya nggak mau nih kejadian dulu baru kita amandemen. Karena kalau kejadian 2024 bangsa ini udah bubar, lu mau amandemen apa lu? Jadi begini, Mau amandemen apa? Bang Kodari, Gitu, kita iya. pakai
Jadi amandemen dulu Bang, supaya jangan terjadi. Iya. Amandemen itu terjadi karena semangat pembatasan kekuasaan. Ya, coba ini dilacak nih. Kita dulu demo karena itu Bung Rianda ya kan. Ya, itulah hasil dari reformasi ya kan. Nah, kita ini sekarang gitu, kalau ngikuti Bang Kodari mau memperpanjang kekuasaan loh. Ini gimana maksudnya ini? Iya. Jadi kan kita membelakangi ini namanya itu. Iya, jangan-jangan kita disebut pengkhianat reformasi, tapi nggak tahu saya di mahasiswa ini mau ikut apa enggak kan penggeraknya HMI ini ya kan, penggeraknya HMI. Mau nggak disebut pengkhianat reformasi itu HMI ya kan? Kalau berikutnya pembelahan ya Bang Kodari, jangan fobi dengan pembelahan ya kan. Pembelahan sosial, pembelahan ideologi itu keniscayaan termasuk di Indonesia. Yang penting pembelahan itu sehat gitu Bang. Nah, sekarang ini nggak sehat Bang. Belum lah. Nggak sehat Bang, nggak sehat. Ayo kita sehat. Ada kakek Jangan nenek-nenek kita meninggal kapolri nggak supaya nggak disolatkan. Saya boleh kasih Ada Mas? nenek-nenek meninggal nggak Masalah boleh amandemen disolatkan. saya boleh nggak ada ngomong. Ahok. Silakan. Pertama, Jangan angkat kursi. Jangan angkat kursi. Udah Saya siap, Mas? kalau lihat angkat kursi di HMI udah khawatir saya. Soalnya HMI ini, kalau angkat kursi itu maknanya kursi lain. udah keangkat. Iya. Kongres. Tiba-tiba suasana kongres. Apalagi di sini debatnya udah mulai tinggi kan? Iya. mungkin saya boleh kasih Mas Iya. pendapat sedikit masalah amandemen. Iya. Pertama, Ya, silakan kursi udah turun nama saya. kita tidak boleh anti dengan amandemen. Sebagai orang yang kita berpikir untuk masa depan bukan buat masa lalu, Nah. kita tidak boleh anti dengan Betul. amandemen. Iya, betul. Kok nggak ada pasalnya kok? Bentar dulu Pak Kadari. Belum titik nih. Biasa namanya forum kan potong dulu. Ya. Tapi di dalam konteks amandemen, sebenarnya wajar-wajar aja amandemen. Amerika berapa belas kali amandemen, Nah, gitu itu kan. dia. Banyak amandemen itu satu hal Keren. menurut saya satu hal yang wajar dan Keren. asalkan dilalui dengan cara yang baik dan Keren, sesuai proses yang baik. Keren, gitu. keren. Tapi ketika melihat amandemen hanya untuk satu agenda, saya pikir itu agak cukup buang-buang tenaga dan waktu. Kenapa buang-buang tenaga? Karena gini, kalau ngomongin mau amandemen, ini jadi kemana-mana, mohon maaf nih ya. Yang harus diamandemen menurut saya banyak juga. Setuju. Gitu kan. Contoh, mohon maaf ya Pak Setuju. Bang Zul. Misalkan masalah DPD, Pemerintah daerah. pemerintah daerah. Ya, setuju saya. Jadi maksud saya adalah, kalau memang isunya adalah amandemen, jangan yang utama itu cuma masa jabatan diperpanjang atau Dulu ditambah. gini, kan saya nggak mungkin bicara semua Tapi- ide, saya kan punya gagasan. Nah. Silakan kalau bicara yang lain, dia bikin organisasi juga, jangan saya bikin semua organisasi. Nah makanya ketika isu yang lain Nggak belum sanggup juga. menguat, ketika isu yang lain belum menguat dan memang belum menjadi satu urgensi dan hanya satu isu yang menjadi urgensi, saya pikir pendapat saya nih ya Bang Kodari ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Kurang bijak kalau kita hanya fokus terhadap satu isu untuk amandemen, tapi kita belum melihat aspek yang lain. Mungkin ya, Bang Kodari ini kan tadi sudah shifting dari peneliti ke aktivis. Iya. Perlu di-endorse lagi aktivis-aktivis yang lain untuk mengangkat isu yang lain selain perpanjangan masa jabatan. Iya. Supaya urgensi amandemen ini menjadi lebih komprehensif. Tidak hanya berdasarkan kekuasaan penambahan masa Iya, jabatan. iya. Itu sih concern Iya. saya sih, Iya. Bang Kodari. Saya sepakat. Saya sendiri sebetulnya sering ngomong begini. Kita itu kan bicara amandemen, bicara undang-undang dasar itu sebetulnya sama aja dengan kita bicara undang-undang. Kita itu pada dasarnya bicara kebijakan publik. Bagaimana agar bangsa dan negara ini menjadi lebih baik gitu. Ya. Nah, semua jenis pengaturan mau undang-undang dasar mau undang-undang, semuanya itu ya didasarkan kepada apa problema kita. Kan begitu. Kebijakan publik kita menyelesaikan masalah kan begitu kan. Dan masalah itu sangat dinamis. Mohon maaf ya. Masalah di masa lalu, tahun 98 dengan masalah di masa sekarang, menurut saya sudah sangat berbeda kok. Ini dunia yang sangat berbeda, dulu kita nggak kebayang ada yang namanya metaverse, sekarang ini metaverse di depan mata kok. Gitu. Jadi definisi masalah kita itu sudah sangat berbeda Bang. Jadi kalau menurut saya ya, kalau masalah polarisasi ini dulu nggak ada, sekarang sudah ada, ya berarti kita harus antisipasi gitu. Nah tadi sudah dikutip tuh Amerika udah berapa puluh kali melakukan amandemen itu. Percaya nggak? Amerika itu pernah buat amandemen yang namanya alkohol itu dilarang. Amandemen tuh. Tapi nggak ada amandemen perpanjangan masa jabatan, Bang. 5 tahun. Enggak, ini kan contohnya Ya, enggak, maksudnya nggak ada, amandemen. gitu. Kan itu amandemen, bukan masa jabatan. 2 tahun apa 5 tahun kemudian di amandemen lagi. Iya, benar. Diperbolehkan saudara-saudara sekalian. Oh, ini udah berdiri udah Loh, ya begitu. kenapa nggak bisa? Soalnya mau angkat kursi ini terlalu berat. Jadi ya baik atau tidak baiknya itu ya
Ya amandemen itu tergantung masalahnya apa solusinya gitu loh. Jadi jangan terjebak pada masa lalu. Baik, terima kasih Bang Kolyari. Nah, mungkin selanjutnya nih, dari ini ngomongin soal gagasan panjang nggak ditambah apa enggak. Tapi kan yang jalannya lagi-lagi teman-teman dari KPU Bawaslu ya, yang bakal capek di lapangan yang segala macam Iya, ya. betul. Yang menghadapi amarah rakyat pun kalau misalnya ada apa-apa dianggap curang yang lainnya adalah KPU Bawaslu ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita mau masuk dulu nih ke dari bapak-bapak KPU dan Bawaslu ya. Mungkin dari Bang Mahyudin ya Bang, terkait dengan bagaimana sih Bang gambaran nanti ya penyelenggaraan pemilu 2024 dalam perspektif penyelenggara pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada teman-teman cabang Depok yang telah mengundang di diskusi kita pada hari ini. Terutama para senior-senior nih yang saya hormati semua yang menjadi narasumber ini. Nah, sebetulnya memang kalau saya katakan bahwa penyelenggara ini tugasnya cuma satu, melaksanakan undang-undang. Artinya apapun ketentuan yang dalam undang-undang itu sudah harus kami lakukan, tidak ada pilihan lain. Memang di dalam pemilu yang nanti akan ditentukan di 2024 itu agak sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena perpaduan antara pemilu dan pemilihan. Ini yang memang oleh sebagian banyak publik itu menyatakan agak berat. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana penyelenggara pemilu untuk menghadapi tugas itu. Nah, menurut saya pribadi melihat bahwa pemilu dan pemilihan yang terjadi di 2024 itu adalah sangat sederhana tapi berat. Kesederhanaannya dari titik mana? Bahwa undang-undang yang digunakan pada pemilu nanti di 2024 dan pemilihan itu ada undang-undang yang sama yang pernah kita gunakan. Artinya secara konseptual undang-undang itu sudah melekat dalam pikiran kita semua, termasuk pada publik. Artinya sudah ada suatu gambaran dibandingkan dengan undang-undang yang baru. Ketika undang-undang yang lama ini diberlakukan lagi terus digunakan di pemilu berikutnya, maka sudah ada kerangka konsep yang sudah terbangun sedemikian rapi di dalam pikiran kita. Nah, demikian pun juga dalam konsep prakteknya kan, istilah konstitutum dan konstituendumnya itu sudah berpadu di dalam penyelenggara pemilu. Nah, beratnya dalam sisi apa? Beratnya ini kan bagaimana himpitan di antara pemilu dan pemilihan ini kan saling beririsan. Disinilah titik letak terberatnya itu. Nah, bagaimana kita mengakomodasi dan kemudian bagaimana mengatur bahwa penyelenggara ini bisa secara baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya di dalam pemilu dan pemilihan yang akan kita hadapi di tahun 2024. Nah, menghadapi pemilu tahun 2024 dan pemilihan ini tentu kita memahami betul bahwa syarat utama dalam demokrasi itu adalah adanya penegakan hukum, rule of law, sehingga itu kemudian akan memunculkan suatu gambaran demokrasi yang sehat. Nah, sehingga di dalam upaya untuk memunculkan rule of law atau penegakan hukum itu tentu bagaimana peran tiga lembaga yang ada di dalam penyelenggara pemilu. Ada Bawaslu, KPU, dan DKPP. Ini semua harus menjadi bagian yang integral melaksanakan tugas-tugas yang ada. Nah, saya melihat bahwa ketika kita membandingkan dengan pemilu sebelumnya, bahwa konsolidasi di antara lembaga-lembaga penyelenggara ini sangat penting. Misalnya begini, dalam pembentukan peraturan Bawaslu atau peraturan KPU, tentu koordinasi di antara pimpinan elit sebagai pembentuk kebijakan dalam bentuk regulasi itu harus selalu ada saling koordinasi. Nah, jangan sampai nanti ada peraturan yang saling tumpang tindih nih. Ada peraturan yang satu sisi tidak diterima seolah-olah seperti itu oleh penyelenggara yang lain, misalnya peraturan KPU yang memang masih agak sedikit belum diterima oleh Bawaslu, demikian juga peraturan Bawaslu yang belum bisa diterima oleh KPU. Nah, saya kira bagaimana ke depan ini adalah para pimpinan-pimpinan kita yang ada di Bawaslu dan KPU di tingkat pusat itu melakukan konsolidasi secara baik di dalam mengatur hubungan dalam pembentukan peraturan-peraturan Bawaslu. Karena kita melihat kalau situasi ini sudah aman, maka seluruh pelaksanaan dari penyelenggaraan pemilu itu akan berjalan dengan baik. Nah, barangkali sisi lain yang bisa kita lakukan bagaimana untuk mengamankan pemilu tahun 2024, ya tentu juga sudah kita lakukan bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada publik. Nah, sebagaimana tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan, maka pencegahan itu dilakukan melalui sosialisasi kepada publik. Kenapa sih pemilu kita banyak persoalan-persoalan? Kalau menurut saya melihat bahwa ada beberapa hal yang memungkinkan kepada publik itu bisa
dianggap sebagai sebuah tindakan-tindakan itu merugikan dalam konteks pemilu kita. Nah, pertama begini, publik itu merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah belum bentuk suatu pelanggaran. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada publik, walaupun perkembangan sekarang ini sudah semakin baik lah ya, publik sudah memahami bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah suatu pelanggaran. Kita bisa melihatlah dari pilkada segala macam itu, publik kalau dikasih tahu ini pelanggaran loh, ini nggak boleh, baru mereka sadar. Ini yang harus jelas. Dan yang kedua, masyarakat ini tidak sadar bagaimana harus bertindak ketika berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Ini yang mereka belum paham gitu loh. Bertindak, misalnya paling tidak ya saya harus melapor ke Bawaslu, atau paling tidak saya menolak proses-proses seperti ini karena tidak mencerminkan daripada nilai-nilai demokrasi kita. Makanya karena itu bahwa penting sekali apa yang dilakukan oleh Bawaslu juga hari ini dalam melakukan pendidikan pengawasan partisipatif itu sangat penting untuk menyebarluaskan informasi ini. Karena pemilu ataupun demokrasi yang kita gunakan itu adalah menurut saya sangat berat gitu loh. Pemilu langsung yang memberikan hak pilih kepada seluruh masyarakat itu sangat berat. Tetapi itu bisa dilakukan dengan edukasi dan pendidikan politik yang kita lakukan. Bingham Powell kan sudah mengatakan dalam sistem politik yang melibatkan banyak orang, termasuk dalam sistem politik modern hari ini, ketika melibatkan banyak orang itu harus dilakukan by indirect, secara tidak langsung. Tetapi kita memilih pilihan itu untuk melawan terhadap teori-teori itu. Tapi sudah terbukti di 2019 kita aman melakukan pemilu. Artinya ke depan kita sangat percaya diri bahwa situasi politik dan pemilu yang terjadi pada tahun 2020 itu akan sangat kondusif. Tinggal bagaimana pengaturan yang saya bilang tadi berat dalam kondisi teknis penyelenggaraan pemilunya itu yang diatur. Makanya kalau saya melihat dari sisi Bawaslu sekarang kan sudah sedang merapi-rapi diri untuk mempersiapkan staf-staf teknis itu untuk membackup para pimpinan ataupun komisioner ini. Termasuk juga infrastruktur dalam pengertian perlengkapan-perlengkapan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan penanganan sengketa segala macam. Nah, kalau saya melihat bahwa ini sudah mulai kita dorong terus sehingga kesiapan-kesiapan yang ada itu sudah semakin membaik. Barangkali itu untuk awal ya. Makasih. Baik Bang, tadi kan ngomong soal 2019 juga ya. Memang di 2019 berhasil ya pemilu langsung serentak yang lain-lainnya. Cuma memakan banyak korban ya, hampir ratusan orang penyelenggara pemilu yang wafat dan lain-lainnya, bahkan langsung rumah sakit. Nah, kira-kira mungkin Bawaslu ataupun dari KPU sendiri sudah ada langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, khususnya di bidang di lapangan ya, di TPS-TPS itu sendiri. Ya. Setiap pemilu itu kan akan mengajak kita untuk merubah suatu sistem dalam demokrasi kita. Kita melihat pada saat pemilu tahun 99 itu kan suatu pemilu yang cepat. Tadi Bang Jul sudah menyampaikan itu lebih cepat kan, dari seharusnya tahun 2022 menjadi tahun 97 ke 99. Nah, itu merubah sistem. Demikian pun juga pola-pola yang sampai kita ketemukan di 2024 adalah suatu pola atau sistem yang berbeda. Ini kan merubah pola demokrasi kita. Nah, tentu berkaca dari aspek-aspek yang sudah terjadi di masa sebelumnya, itu kan menjadi bahan kita untuk melakukan kajian. Bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai sesuatu yang sudah pernah terjadi itu terulang kembali. Nah, tentu ini kan perlu kajian mendalam dan juga persiapan yang matang dari kita. Termasuk kita dari penyelenggara khususnya Bawaslu juga sudah mengkaji bagaimana pencegahan-pencegahan terhadap itu. Sehingga jangan sampai hal itu terjadi. Itu yang saya katakan di awal tadi, ketika masyarakat itu risau terhadap adanya pemilu dan pemilihan yang secara bersamaan dalam satu waktu, 1 tahun itu. Sehingga ada terjadi himpitan dan irisan terhadap tahapan itu, sehingga bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu juga akan kita pikirkan. Barangkali abang-abang kita di DPR, Bang Jul segala macam juga sudah memikirkan juga bagaimana nanti koordinasi dengan pimpinan kami yang ada di RI nanti kan untuk bisa memberikan sebuah solusi segala macam. Tapi kami pun juga berusaha untuk memikirkan bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu. Baik Bang, mungkin menyambung ya soal lagi evaluasi yang lain-lainnya. Kita kemarin melewati pemilihan sebagaimana yang tadi Bang Zul bilang di 2020 berhasil ya untuk menyelenggarakan pemilu kada dengan di masa pandemi Covid yang cukup tinggi waktu itu. Sekarang kan sudah sangat jauh turun ya. Nah, mungkin dari Bawaslu sendiri, apakah ada mungkin satu regulasi khusus ya Bang mengingat tentang nantinya bagaimana penyelenggaraan pemilu di masa Covid ya, khusus pelanggaran protokol kesehatan, mengingat di peraturan Bawaslu sendiri nomor 67 maupun 8 di 2020 pun tidak mengatur secara spesifik dan rigid ya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang akibatnya muncul beberapa
kali kerumunannya di masa-masa pemilu kada. Ya, kalau di dalam politik pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi kan, itu undang-undang seperti itu. Karena posisinya undang-undang itu kan posisinya dibentuknya berdasarkan 3 kan, secara filosofis, kemudian secara sosiologis, kemudian secara yuridis. Nah, kita melihat kalau ke depan ini terjadi situasi yang kemudian akan mengganggu dan mengancam terhadap pelaksanaan pemilu kita, maka mau tidak mau pemerintah dan DPR nanti akan membentuk regulasi itu. Apakah nanti dalam bentuk perpu atau segala macam itu akan dibuat. Misalnya di Pilkada kemarin kan sudah ada perpu juga. Nomor 2 tahun 2020 Bang Jul, kalau saya salah mohon dikoreksi. Itu pasti akan dibentuk seperti itu. Nah, yang penting bagi kita hari ini adalah bagaimana meyakinkan publik pada hari ini kita siap untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024 dan pemilihan. Itu yang paling penting. Kita sudah menyatakan siap, maka apapun kondisi yang kita hadapi pasti bisa kita lewati dengan baik. Karena semua persoalan tentu ada jawaban. Terima kasih Bapak Yudi atas pemaparannya. Untuk lanjut ya, ngomong kayak kemudahan ataupun kita lain-lain ya. Kalau bagi katakan bahwasanya bahwa suatu KPU sudah siap ya untuk 2024. Nah, kalau misalnya nih, nanti tinggal lagi di 2024 misalnya diperpanjang atau mungkin jadi 2 tahun 2027 atau 2020 kan. Kira-kira apakah yang jadi dampak ya bagi penyelenggaraan pemilu sendiri? Kalau Bang Dogan mungkin bisa dipaparkan. Izin buka masker ya, moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya atas undangannya Cabang Depok, terus pada Kakanda Zul, Kakanda Kodari, Kakanda Kun, dan Kakanda Mayudin. Mungkin hanya 3 orang ya. Saya, Rianda, dan Bang Ali yang paling muda di sini. Wakili generasi Milenial. Bukan milenial juga ya Bang ya. Generasi bingung lah. Nah, saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai seorang tenaga ahli yang mewakili institusi ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Kakanda Zul, bahwa 2020 kita pernah ya, bahkan kita dituduh nih, nanti klaster baru nih akan disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada gitu kan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Toh lewat juga. Setelah tadi ditanyakan, ada nggak sih regulasinya? Kita jelas di PKPU bagaimana misalkan kampanye di ruang terbuka itu ditiadakan, diganti dengan virtual campaign, kayak gitu kan. Terus juga penegakan prokes itu juga kita pantau betul dan tentunya dipantau oleh Bawaslu ya. Nah, kalau bicara what if penundaan, sebenarnya HM ini kan insan akademis ya, saya pikir ya. Kalau saya sebagai itu debatable. Itu debatable, Bang. Jadi kalau saya sejauh apa yang dasarnya empiris ya, sejauh di mana misal DPR RI bersama pemerintah bersama KPU RI dan Bawaslu besok ada RDP gitu kan. Ini tanggal aja kita belum tentukan fix gitu loh. Terus tiba-tiba kita bicara hal yang bersifat oke, kita tunda gitu. Atau misalkan kita bicara mengenai amandemen, nah itu udah tugasnya MPR, tugasnya DPR gitu loh. Itu bahkan udah bukan tugas penyelenggara lagi gitu kan. Tapi kalau bicara what if, ya tentu pasti AMJ ya, akhir masa jabatan dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Kalau diarahkan untuk mengandai-ngandai, maka what if ya berarti AMJ, akhir masa jabatan. Bisa berganti atau bisa juga menambah, kayak gitu. Itu kalau what if. Tapi kalau saya nggak mau bergerak di arah what if, tapi empiris aja. Sampai hari ini komitmen kita di berbagai kesempatan rapat-rapat dengar pendapat bahkan dengan DPR RI itu benar kata Bang Zul, masih concernnya tuh ke arah sana gitu loh. Concernnya ke arah sana. Kita kalah Bang sama penyelenggara. Kayak gitu. Kan. Tapi gitu ya. Jadi concernnya itu memang DPR, pemerintah dan penyelenggara itu masih mencoba menata ya kapan jadwal yang fix. Karena ada range 9 bulan jika, nah kan sukanya ngandai nih, what if kan. Jika misalkan Februari pemilu, presiden dan legislatif. Lalu November pemilihan, gubernur, bupati, wali kota. Itu ada spare waktu 9 bulan. Nah itu aja belum ketemu gitu loh.
Nah, kalau bicara noise atau suara-suara dinamika politik yang ada di ruang publik, ya ini ekses dari reformasi, jadi nikmati saja gitu. Kalau saya ya, Tapi bukan berarti Bang Kodari noise loh ya. oh enggak. Bang Maksud Kodari saya, voice loh ya, maksud bukan saya noise. gini. Nanti Gini loh Kanda. Dia bilangnya noise Bang, bukan voice gitu loh maksud saya. Saya mendukung beliau menjadi anggota KPU. Komisi berikutnya kita dukung. Aduh ampun. Jadi kalau bicara ruang publik, Ini anak ini semua kok. iya. Koordinatornya namanya Zulfikar Arse. Ya kalau kita bicara ruang publik, ya wajar-wajar aja, gitu ya. Siapapun berhak untuk berbicara apapun asal sesuai dengan asas hukum. Toh tadi sudah digambarkan oleh Bang Ali. Amandemen itu bukan ruang sempit yang kita nggak akan pernah bisa ubah. Bisa jadi ada amandemen selanjutnya, tapi dengan berbagai catatan komprehensif yang tadi. Luar biasa. Kayak Amandemen gitu kan. 1 belum selesai udah bisa bicara amandemen berikutnya, siapa tahu. Tetapi memang ketika kita bicara hari ini, ya kalau dibilang penyelenggara itu seperti apa, ya kita concernnya ke evaluasi dan pembelajaran ya, terutama di masa 2019. Itu kan 2019 karena pada saat itu ya, pertama mungkin KPPS ya, dalam hal ini Badan Ad Hoc, itu masih shock dengan banyaknya jumlah surat suara. Kayak gitu kan biasanya dia cuma Pilpres surat suaranya apa, DPR dan DPD, DPRD surat suaranya apa. Itu kan diserentakkan, jadi momentumnya proses belajar, saya kira proses belajar ya. Kayak gitu. Terus apa sih langkah yang bakal kita siapkan misalkan seperti itu. Pertama yang jelas pasti benar tadi apa yang dibilang oleh Bang Mayudin, enaknya 2024 ini kita masih pakai regulasi UU 7 2017 dan UU 6 2020 ya. Atau yang sebelumnya UU 10 2016 tentang pemilihan. Nah, itu mudahnya seperti itu. Jadi enaknya itu nanti sudah tergambar ya secara regulasi, nanti kita tinggal buat peraturan turunan. Nah itu tugas pimpinan-pimpinan saya lah, yang nanti akan berganti nih AMJ-nya di bulan April gitu kan. Siapapun itu, mereka yang akan membuat PKPU-nya. Siapapun itu kurang apa ya? Siapapun itu dari HMI gitu. Ya, catatannya kan seperti itu. Pokoknya siapapun penyelenggaranya, yang penting kita bisa menciptakan demokrasi yang baik. Kayak gitu kan. Jadi kalau dari aspek evaluasi ya tentu kita pertama kita ada program yang namanya DP3 ya, Desa Peduli dan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, itu apa sih tujuannya? Pertama buat mengimbus jumlah nanti orang yang bakal datang ke TPS. Mau tidak mau ukuran kesuksesan selain terselenggaranya pemilu yang damai, terpilihnya presiden, anggota DPR dan sebagainya, dan juga pemilihan kepala daerah, itu adalah angka partisipasi publik. Itu penting. Jadi kita mendidik kader-kader ini untuk menjadi seorang vote getter gitu, untuk ngambil-ngambilin orang supaya mau masuk ke dalam TPS. Yang kedua, DP3 ini dimaksudkan itu tadi, anak-anak yang misalnya masih muda, anak-anak yang memang berangkat dari desa, dari kelurahan, itu diharapkan nanti jadi KPPS. Diharapkan ya, bukan berarti diwajibkan atau ditidakbolehkan, diharapkan. Karena apa? Ya biasanya komorbid ini kan, penyakit bawaan ini kan ada di usia 50 sampai 60 ke atas ya. Dan 2019 itu ayah saya adalah KPPS. Alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu, masih selamat ya. Jadi apakah 2024 masih ayah saya lagi? Kan nggak mungkin. Perlu ada generasi-generasi muda yang mungkin anak-anak Karang Taruna yang sudah dididik oleh DP3, atau kalau di Bawaslu ada SKPP, pengawas partisipatif. Nah itu nanti yang ke depan akan menjadi PTPS, menjadi KPPS, ya. Atau mungkin kalau levelnya sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan PKPU, bisa jadi PPS dan PPK. Jadi upaya kita adalah menyegarkan badan ad hoc. Kalau ditanya betapa beratnya, ya sama-sama berat gitu loh. Baik dari pemilu maupun pilkada, tapi kan berat itu
apa what next-nya. Itu yang membedakan HMI dan tidak HMI kayak gitu kan. Kalau HMI biasanya dia mikir apa ya selanjutnya nih. Program apa yang saya bisa undang Bang Zul misalkan kayak gitu. Itu what if tuh Bang. Dia ngandai dulu, oh nanti saya polanya kayak gitu. Jadi kita refresh-nya pertama dari badan ad hoc ya. Kita concern banget ke badan ad hoc. Bagaimana menyegarkan, mungkin nanti kalau boleh ada aturan turunan PKPU itu kita akan batasi. Kita batasi nanti KPPS itu batas umurnya berapa nih. Supaya misalnya dia hanya boleh sampai 40 misalkan. Karena terkait dengan kondisi kesehatan. Tapi kan kita bikin regulasi juga tetap konsultasi. Kita nggak bisa bilang bahwa oh KPU bisa berdiri sendirian. Waduh. Nanti ketika nanti ada sesuatu hal yang seperti 2019, KPU akan sendirian juga. Nggak ada yang backup ibaratnya. Jadi kalau kita berbicara ketatanegaraan, kita ada pemerintah, kita ada DPR sebagai regulator, gitu ya. Jadi ini proses sinergi gitu. Dan kalau misalnya dikatakan proyeksi 2024, saya sih lebih nyaman berbicara yang ada aja dulu ya. Meskipun saya tentunya menghormati ya, yang baik 3 periode maupun yang penambahan sekitar 3 tahun, ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga demokrasi. Tapi kita dari KPU sendiri, kita fokus untuk menata bagaimana 2024 paling tidak di tengah padatnya jadwal ada tahapan yang beririsan yang tadi Bang Mayudin bilang. Itu tidak menyebabkan struktur yang katakanlah rentan, badan ad hoc ini, PPK, PPS, KPPS, itu menjadi korban lagi. Mungkin begitu dulu. Oke Bang, mungkin kalau andai lagi ya Bang, kalau misalnya ditambah 3 tahun 2027 kan ya, Iya. di akhir masa jabatan yang bakal terpilih 2022 ya Bang. Nah kalau misalnya pemilihnya di akhir masa jabatan itu Bang, sebenarnya bakal ada pengaruh secara jelas Bang, secara kinerja maupun lain-lain ya, di Bawaslu maupun sendiri. Ya tadi kan kalau saya kembalikan lagi ya, kalau bicara what if berarti ada AMJ kan, akhir masa jabatan aja kalau kita sebagai penyelenggara. Terus yang kedua bagaimana nanti regulasinya itu kan akan ditentukan oleh bersama-sama ya antara pemerintah, legislatif dan penyelenggara itu sendiri. KPU, Bawaslu, DKPP gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bicara ada pengaruh apa secara politik, ya itu mungkin bisa ditanyakan kepada Bang Kodari misalkan kayak gitu. Jadi analisisnya akan lebih tajam, lebih dalam gitu. Kalau kita ditanya, misalkan kayak kemarin, kenapa KPU melaksanakan pilkada? Loh, kita melaksanakan amanat undang-undang. Jadi gini, izin kayak deh, gitu. sekalian, udah buru dilempar ya. Pertama begini, 2019 itu khusus. Semuanya kaget. Kenapa? Gara-gara MK. Kalau ada Effendi Ghazali mau saya cekek dia. Ente itu yang bikin pemilu serentak itu. Dan keputusan pemilu serentak itu dibuat dari balik meja oleh MK. Nggak ada simulasinya. Padahal kita ngomongin pemilu ya, skala raksasa harus ada simulasi. Ya, itu nggak ada simulasinya. Jadi semua kaget. Yang kedua, ya, kalau bicara masalah teknis, saya hakul yakin, insya Allah nggak ada masalah teknis. Karena KPU ini latar belakangnya adalah dari KPU provinsi dan kabupaten kota, udah pengalaman gitu. Yang ketiga, pengalaman 2020 menunjukkan pemilu itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau bicara perpanjangan masa jabatan Bang Zulfikar, bukan apakah pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak dialih, tapi soal bagaimana soal ekonomi ini, pemulihan pada masa Covid ini akan terganggu kalau misalnya situasinya seperti ini gitu. Saya peneliti, tapi saya juga aktivis. Menurut saya itu yang membedakan peneliti yang dari HMI. Kalau peneliti nggak pernah di HMI, dia nggak tahu lapangan, ya kan? Sementara kalau dia orang lapangan tapi karena di HMI berpikirnya kurang sistematis, nggak pernah diajar sama Kun Nur Ahdiyat. Iya, tapi kita HMI kita harus kuat di teori dan kuat di lapangan, gitu. Seperti Kodari. Jadi kalau kita karena sering di lapangan, saya bisa mengatakan begini nih. Kalau pemilu ini diselenggarakan, maka tahun depan bulan Januari itu investasi udah berhenti aja. Kenapa? Karena pertengahan 2023 itu sudah pendaftaran calon presiden wakil presiden, betul ya? Begitu simulasinya. Kalau bulan Februari, iya,
Juni 2023 itu udah mendapat calon presiden. Siapa calon presidennya itu sendiri belum pasti. Takut tuh orang mau investasi. Kampanye 6 bulan, 7 bulan, nggak tahu berapa tuh aturannya. Coblosan bulan Februari, nggak tahu siapa yang menang. Siapa mau investasi? Nggak tahu beliau terpilih lagi apa enggak. Tapi kalau beliau saya yakin terpilih. Ya. Mau dipindah-pindah dapilnya kayak Pak Zainuddin Amali pun saya yakin tetap menang. Ya, udah mulai gede gini, kok tahu semua nih. Iya. Lalu ya November ada pilkada, Bang. Waduh. Siapa mau investasi, Bang? 2 tahun berhenti, Bang. Itu sesungguhnya penjelasannya. Ya 3 periode mewakili perpanjangan masa jabatan. Dari ini ngotot ya kan. Tadi Bang Kun udah bilang ya kan, termasuk Bung Ali bilang semuanya butuh kepastian ya. Iya, itu. Kepastian itu justru akan memperkuat perbaikan ekonomi. Makanya kalau pemilu diselenggarakan, unsur kepastian kalau itu, 2024 pemilu Februari pasti, ya kan Bang? Kalau 2024 November pilkada pasti. Kalau idenya Bang Kodari. Nggak pasti. Gini Mas, saya lanjutin. Pasti kacaunya. Kacaunya kalau pasti ada. Kenapa? Orang udah ketahuan kompetisi gitu loh. Iya, udah kompetisi. Tapi kalau pemilihannya Jokowi Prabowo 3 periode, itu KPU pasti tenang itu. Tenang aja KPU. Karena aman. Udah terus itu. Baik. Menarik sekali diskusi pada sore hari ini. Banyak isu dan juga banyak hal-hal yang sudah dipaparkan ya, mulai dari akademisi, pengamat, peneliti, dan juga anggota legislatif. Nah, mungkin selanjutnya akan ada pemaparan juga nih dari HMI sendiri, bagaimana menyikapi tentang isu-isu yang dibahas pada sore hari ini. Kepada Bang Rian juga silakan deh. Kesimpulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengundang pada acara diskusi bagaimana persiapan kemudian mekanisme penundaan maupun apakah penting pemilu itu dilaksanakan di tahun 2024 atau tidak. Dan yang terhormat Bang Jul, Bang Kodari, Bang Ali, Bang Kun, Bang Mahyudin. Kemudian Wahyudin. Bang Wahyudin. Ya. Kalau saya sebagai bagian daripada HMI masyarakat sipil bagi saya. Jadi kita adalah kelas menengah di Indonesia yang perlu melihat pada banyak aspek, bukan hanya pada aspek politik. Tapi satu, kita juga perlu melihat responsivitas publik terhadap situasi kenegaraan saat ini maupun situasi politik. Saya melihat perdebatan dan juga diskursus yang distimulus oleh Bang Kodari tadi berbeda dengan apa yang menjadi pendekatannya Bang Bahlil. Pendekatannya adalah bukan politik tapi pemilihan ekonomi. Bang Kodari pendekatannya adalah rekonsiliasi basis. Artinya keduanya memiliki tujuan yang sama untuk membesarkan Presiden Jokowi. Ya kan? Punya tujuan yang sama. Tapi cara mereka untuk menuju ke sana berbeda. Cara Pak Bahlil atau Bang Bahlil ya ngumpulin pengusaha untuk disiplin Presiden. Ayo Pak, kita tunda pemilu. 2027 ini kita pemilu. Kita butuh kepastian. Tapi ada tanda tanya di situ. Apakah pemilu ditunda itu menciptakan kepastian atau menciptakan ketidakpastian? Gitu. Itu kan perlu kita urai kembali. Yang kedua, untuk Bang Kodari sendiri, ini perspektifnya bisa katakan sebagai perspektif politik asik. Pada perdebatan kedua tadi sudah bicara mulai pemilihan, itu ritme yang baru. Kalau mau tegas rekonsiliasi juga. Kalau mau pemilihan ekonomi. Jadi bagi saya, pemilu sekarang HMI itu sudah ada di mana-mana. Ada di HIPMI, bahkan ketua umum dan sekjen PBNU.
Iya, Bang. Ya, jadi bagi saya, pemilu 2024 apakah ditunda atau tidak, mekanisme demokrasi harus berjalan secara konstitusional. Tidak boleh negara ini berjalan di atas rel tidak ada konstitusi. Semua harus berdasarkan pada mekanisme konstitusi. Akan tetapi, kita juga perlu memastikan dari sekian banyak lembaga survei, apakah kredibilitas Presiden Jokowi masih dikendaki oleh publik atau tidak? Ada pendekatan aspek legalitas, ada pendekatan aspek legitimasi. Kalaupun aspek legitimasi lebih bisa memenuhi unsur-unsur penundaan pemilu, maka kita gunakan untuk bisa melaksanakan amandemen tadi. Jadi mekanisme untuk menjalankan amandemen itu juga kita memperhatikan apakah publik menghendaki atau tidak. Dan kita berharap survei yang dilaksanakan, survei yang berkembang, ya survei yang jujur dan untuk keselamatan umat, keselamatan publik. Bukan hanya untuk menyelamatkan geng-geng partai politik, geng elit, oligarki dan lain-lain. Kita menghendaki agar proses demokrasi itu berjalan secara baik, tetapi apabila ada proses penundaan, harus ada amandemen. Bagaimana caranya? Ya, kita serahkan kepada yang punya kompetensi dan juga kewenangan di bidang tersebut. Nah, yang kedua, romantisme terkait dengan amanat reformasi. Apakah 2 periode itu harus kita pertahankan atau tidak? Kalaupun itu kita pertahankan, kita menjaga amanat reformasi. Tapi kalaupun tidak, ini kita perlu juga melihat situasi saat ini. Kalaupun yang dikatakan tadi ada pendekatan soal polarisasi umat, ada kiri dan kanan, bagi saya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu hanya cover saja, tapi isinya tetap dia menjadi basis oposisi. Jadi dia tidak bisa menarik basis kanan yang sebelumnya menjadi bagian daripada dia. Tapi dia hanya berpindah, tapi dia nggak membawa basis. Nah, itu juga perlu menjadi catatan. Apakah kemudian rekonsiliasi ke depan itu dengan pendekatan polarisasi itu wajib untuk kita dukung atau tidak? Ya itu yang harus kita breakdown kembali, kita diskusikan secara sistemik bagaimana urgensinya. Saya kira itu. Baik, untuk follow up ya Bang, mungkin mau coba diulas ya. Sebenarnya lebih dalam perspektif Abang sendiri lebih urgensi secara di bidang rekonsiliasi atau mungkin pemulihan ekonomi itu sendiri. Terkait dengan kalau misalnya ada wacana tentang 2024 ditunda ataupun hal-hal 3 periode. Yang pertama, saya belum melihat adanya hasil survei yang menunjukkan bahwa ada keberhasilan Presiden Jokowi untuk mengatasi pandemi COVID-19. Artinya hasil survei yang seimbang. Tidak hanya yang pro terhadap Presiden kemudian memberikan dukungan tersebut. Yang kedua, kalaupun misalkan kita akan mendukung proses rekonsiliasi, ya saya setuju, rekonsiliasi ini setiap pemilu kita lakukan. Ada yang rekonsiliasi basis, ada yang rekonsiliasi elit, ya kan? Tapi sejauh yang kita pantau atau yang kita ikuti, rekonsiliasi elit, gitu. Selesai pada level elit. Artinya apakah basis yang mengakar itu akan ikut bergabung atau tidak ya? Itu belum tentu juga. Karena ada yang basis yang militan itu, dia kalau sudah mentok kanan terus, diminta ke kiri nggak bisa. Ya bagi saya yang penting hari ini adalah kita melihat rational choice. Ya pemilih yang rasional melihat situasi saat ini. Kalaupun memang besok itu ada gerakan populisme Islam misalkan yang akan berkembang lagi di 2024, ya itu sebuah keniscayaan. Sebagai negara mayoritas kemudian lahir kelompok
Islam kanan di Indonesia itu sebuah keniscayaan. Tapi bagi kami ya, kita tetap mendorong bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu berada di tengah, memoderasi antara kiri dan kanan. Tidak ada dominan kanan, tidak ada dominan kiri. Semua harus melebur dan terintegrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika dan semangat untuk membangun NKRI. Baik, Bang. Terakhir mungkin dari pemaparan Abang ya, Bang. Mungkin apakah ada pesan-pesan ataupun harapan dari PBHMI mewakili para anggotanya terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan pemilu 2024, Bang? Ya baik, yang pertama ya kami tentu berharapnya pada legislatif ya, sebagai perancang undang-undang bersama pemerintah. Kalau kami melihat bahwa pemilu 2024 itu dilaksanakan, itu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang harus kita tunaikan karena itu adalah aturan mainnya seperti itu. Jadi tanpa dukungan HMI pun, ya pemilu 2024 sudah harus dilaksanakan, gitu. Satu. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan apakah pemulihan ekonomi di tengah pandemi, kemudian terjadi ada transisi kekuasaan, itu akan mempengaruhi situasi keekonomian atau tidak. Kalau memang itu berpengaruh besar, maka ada baiknya juga kemudian melakukan perpanjangan. Tapi kalaupun tesis itu tidak benar, maka tidak boleh kemudian kita membatasi, kemudian kita melakukan perpanjangan tanpa ada amandemen. Saya kira pemilu 2024 masih sangat relevan dan sangat wajar untuk dilaksanakan. Tidak ada pengecualian untuk perpanjangan dan lain-lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Rian atas pemaparannya dari PBHMI. Menarik sekali ya sore hari ini ya. Kita dapat berbagai perspektif, mulai dari perspektif dari Bang Kodari selaku peneliti dan juga aktivis. Dari akademisi ada Bang Ali, ada Bang Kun juga. Pun dari anggota legislatif ada Bang Zul. Maupun dari penyelenggara ada Bang Mahirin dan juga Bang Wildan. Dan juga dari PBHMI sendiri tentang sikapnya atas problematika dan juga isu-isu yang terus berkembang ya. Dan terus dipancing tiap hari ada di TV gitu. Kita lihat di TV hari ini pasti ada isu soal 2024, ada apa lagi nih? 3 periode, tiba-tiba ada, oh iya diperpanjang aja. Seolah-olah tiap bulan tuh ada aja isunya, mulai dari 3 periode, ditambah lagi masa perpanjangannya dan lain-lain. Namun pada akhirnya, pemilu 2024 ini menjadi suatu jalan pintu gerbang ya, bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Kenapa? Di 2024 bukan hanya ada pemilu, bukan hanya pemilihan presiden, lebih dari itu, ada suatu pemilihan kepala daerah yang membuat suatu timeline, suatu jangka masa waktu pemilihan dari kepala daerah, kepala negara maupun anggota legislatif yang sama. Yang ini nantinya akan menjadi gerbang bagi masa depan ketatanegaraan Indonesia yang tentunya lebih baik lagi karena semua pemilihan dilakukan satu masa dan juga membuat tidak ada lagi kos-kos yang mungkin berlebih. Dan yang kedua adalah hal-hal seperti konflik dan lain-lain dapat lebih diatasi karena cukup satu masa saja. Konflik yang ada di konflik 2017 di antara 2014 2019. Nggak ada lagi konflik di mungkin 2012 waktu itu ya, di antara 2009 dan 2014. Nah, kedepannya semoga diskusi-diskusi yang hadir pada sore hari ini dapat terus berkembang di masyarakat dan juga menjadi masukan juga nih bagi para pemangku kepentingan ya, baik dari Bang Zul di DPR maupun nanti ada kawan-kawan di KPU dan Bawaslu, pun juga di kawan-kawan HKN ya dari Bang Ali dan juga teman-teman di pengajar HKN untuk lebih memperdalam lagi nih bagaimana sebenarnya model pemilu yang tepat di Indonesia, karena sampai kapanpun dan dari kapanpun model pemilu ini terus berubah dan juga tidak ada habisnya perdebatan ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Satrio Fabrianto mewakili kru dan juga para panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya di sore hari ini. Kemudian saya akan tutup, wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kusah.